Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Untuk di video kali ini ya, Madya akan menanggapi dari fenomena yang saat ini terjadi ya, yang lagi viral dalam posisi orang yang bernama MKC ya, si kucluk ini ya. Kita akan tanggapin ya. M Kucluk ini sudah kita lihat dalam beberapa hari ini ya, sangat viral sekali di media-media nasional seperti Suarakom, Detikkom ya, dan lain-lain. Ini bagaimana ada respon ya, alhamdulillah sudah ada respon dari MUI ya, dari MUI yang mana respon ini semoga saja dengan respon yang seperti ini MKC si Kucluk ini bisa dapat proses hukumnya itu dijalankan ya. Nanti tinggal pembuktian aja di pengadilan apakah itu dia terkena kasus penistaan apa tidak. Hanya saja dari indikasi-indikasi yang sudah direspon oleh MUI ini menjadi dapat tindak lanjut oleh kepolisian ya. Karena kasus Pak C ini sebenarnya sudah lama ya, sudah dilaporkan dengan dua kantor kepolisian yang berbeda ya, tetapi dia orang ini nggak ditangkap-tangkap dalam posisi nggak diproses gitu loh. Bukannya nggak ditangkap tapi belum dalam nggak diproses ke jalur hukum ini, padahal unsur-unsur ya delik-delik aduan untuk tindak pidana ini sangat terpenuhi. Makanya dilaporkan oleh para organisasi muda ya pada saat itu ke Jawa Timur, MUI ke Jawa Timur, dan pada angkatan dalam posisi angkatan apa cendikiawan ya, pada saat itu juga melaporkan MKC ini di kepolisian di Jakarta ya. Nah, dua pelaporan ini pakai C lolos gitu loh ya. Sampai buktinya sampai saat ini dia nggak ditahan polisi, nggak terkena kasus hukum. Nah, di sini dia kembali mendapat respon dari MUI ya, dari Majelis Ulama. Nah, apakah respon ini kira-kira ditanggapin polisi apa tidak gitu loh. Apakah respon ini kira-kira ditanggapin polisi apa tidak? Ya semoga saja, kita berdoa ya. Untuk kali ini karena yang menekan ini dalam posisi penekanan ini dari MUI, ini bisa ditanggapinya. Kita lihat dulu beritanya ini sedikit ya. Ini memberikan apa namanya secercah harapan lah, karena selama ini dua kantor kepolisian sudah dilaporkan itu mental MKC ini, seolah-olah nggak apa-apa menghina-hina, menghujat, menjelek-jelekan Islam itu sepertinya nggak seperti dibiarin gitu loh. Ini buktinya apa? Buktinya dia menghina nggak ditahan, nggak dikasuskan gitu loh. Ya kalau masalah tanggung jawab dia nanti di pengadilan benar apa salah kan itu sudah tanggung jawab itu pembelaan. Tetapi kasusnya aja nggak sampai saat ini mandek gitu loh, mandek ya. Ya semoga saja ini ya dalam posisi ini mendapat respon yang karena sudah ditangani oleh MUI ya, sudah direspon oleh MUI dan beberapa media muslim juga di akun YouTube yang cukup besar seperti KBN Nusantara dan yang lain-lain ya. Ini semoga memberikan cerah ya, ini bisa secepatnya ya MKC ini diproses ya. Masalah pertanggungjawaban dia di pengadilan itu nanti ya, tapi semoga cepat diproses. Karena di akun-akun YouTube-nya itu Anda nanti bisa cek, itu penghujatan kepada Islam itu luar biasa ngerinya ya. Madya juga sudah berusaha untuk mengcounter, menjawab agar jangan sampai hujatan ini mempengaruhi muslim yang awam ya. Makanya Madya berusaha untuk mengcounter ini semua, setidaknya menangkal hujatan fitnahan dari MKC ini kepada Islam, yang mana Madya khawatirkan muslim-muslim yang awam yang mendengar hujatan ini terpengaruh sehingga jadi murtad. Nah, ini yang Madya sampaikan kepada saudara-saudaraku ya. Kita lihat dulu salah satu hujatannya yang Madya lah diskusi sama MKC ya, ini ya. Oke, dalam dalam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada para penonton YouTube channelnya Pak Yusuf Monubulu, para penggemar channel Muhammad Kece,
Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah kata yang tidak disengaja. Nah, ini apa namanya, MKC mencoba untuk dalam posisi ini membuat tanggapan ya atas hujatannya. Tapi ini parah, kembali fatal ya. Kita dengar kembali fatal, dia menghujat kitab kuning, kita dengarin ya. Apapun yang saya sampaikan itu ada tertulis ayatnya di Al-Quran. Saya pernah mengutarakan bahwa kitab kuning itu adalah tidak berguna. Karena apa yang bisa dilakukan hasil daripada kitab kuning? Nah, di sini dia, kita bisa lihat dia menghujat kitab kuning ya. Kitab yang jadi panduan pesantren, apalagi yang sering di kalangan Nahdliyin ulama NU itu dipakai sebagai rujukan untuk pelajaran di dalam ajaran Islam itu sendiri. Dan kitab kuning itu sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis ya, dalam posisi mempermudah umat Islam terutama di kalangan santri itu dalam mempelajari tuntunan-tuntunan yang di dalam Al-Quran, agar detailnya lebih khususnya tidak sampai melebar ke sana kemari. Makanya dibahaskan di dalam kitab kuning ya. Bisa dikatakan ini garis besarnya lah, kitab kuning ini memberikan suri teladan dalam Al-Quran itu garis besarnya agar mempermudah saja. Tetapi ini dimanfaatkan oleh Pak Kece ya, Muhammad orang Pak Kece untuk menghujat kitab kuning. Kita dengarkan ya. Hanya mereka bisa bermain politik. Bikin sepeda aja nggak bisa yang mempelajari kitab kuning. Jadi menurut saya kitab kuning memang tidak ada manfaatnya bagi saya. Dan ini penting dicatat, kitab kuning ini bukan kitab suci. Yang disebut kitab suci di dalam di sini melarikan posisi katanya kitab kuning bukan kitab suci. Siapa juga yang mengatakan kitab kuning itu kitab suci? Dia sini mau mencoba pengalihan ya, Pak MKC ini mencoba pengalihan, mengkorelasikannya dengan kitab suci umat Islam. Tidak ada yang mengatakan kitab kuning itu kitab suci. Justru kitab kuning itu sumbernya daripada Al-Quran dan Al-Hadis ya. Dalam posisi ini dia menghujat kitab kuning ya. Sedangkan dia lupa di dalam kitab dia sendiri, di dalam kitab dia sendiri, ajaran yang mereka nyanyikan sering di gereja itu apa ada dasarnya dalam kitab, dalam ajaran Bible, nyanyi buku-buku tentang nyanyi itu apa ada dalam posisi ini? Kalau dia menghujat kitab kuning, dia sama saja sebenarnya menghujat para pembuat yang nyanyian di kitab, dalam posisi dalam nyanyian gitu loh. Itu dia nggak sadar diri pakai C ini gitu loh ya, nggak sadar diri. Yang membuat nyanyian lagu-lagu di dalam kerohanian mereka itu siapa gitu loh. Kemudian itu kalau mengikuti kemauan pakai C itu seperti apa? Kemudian hal seperti itu dibandingkan, oh kitab nyanyian itu bukan kitab Bible, itu kan suatu pemikiran yang sangat bodoh. Jadi dalam posisi ini pakai C ini justru ini hanya pelarian ya, dia menghujat, mencari pembenaran kembali di sini. Dia nggak sadar diri gitu loh, menghujat kitab kuning, sedangkan di dalam Bible mereka itu, di dalam posisi di ajaran mereka juga ada lagu-lagu, nyanyi-nyanyi yang dibuatkan dalam kitab-kitab juga, dalam buku-buku yang sangat tebal, lagu-lagu song-song itu. Itu kalau dia katakan itu dalam posisi di mana posisinya itu kitab seperti itu gitu loh. Apakah itu Bible juga? Apakah itu kitab suci juga lagu-lagu itu? Nah, ini sebenarnya dia menghujat ajaran Islam ya, kitab kuning. Dia sama saja menghujat agama dia sendiri, terutama yang dalam buku-buku ya, panduan-panduan bernyanyi itu seperti itu gambarannya. Kalau dia mau logisnya berpikir gitu loh. Tapi memang dasarlah pakai C ya. Ya semoga saja dengan posisi ini kasusnya lebih cepat ya, lebih cepat ditangani kepolisian, sehingga orang ini bisa cepat untuk mempertanggungjawabkan hujatan-hujatannya kepada Islam ini dengan proses hukum ya. Kita lanjut dulu ya. Islam adalah Al-Quran. Perlu digarisbawahi, yang disebut kitab suci adalah Al-Quran. Justru Al-Quran berkata, surat 43 Al-Zuhruf ayat 36,
Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaiton wa huwa lahu qarin. Yang artinya barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pemurah dalam kurung Al-Qur'an, maka mereka akan ditemani setan. Maka jangan salahkan para pelaku bom bunuh diri karena mereka mengikuti pengajaran kitab kuning, bukan mengikuti kitab Quran. Nah, di sini dia menuduh kembali orang yang menjalankan kitab kuning itu melakukan bunuh diri ya. Ini parah banget sebenarnya. Di sini menuduh kembali dia. Ini parah kan? Sudah dalam posisi seperti ini pun Pak Kece masih saja sempat menghujat ya kitab kuning ya. Padahal dia sudah tahu nih posisinya bakal bermasalah ini. Orang ini bakal ditangkap. Karena hujatan-hujatannya bukan saja menghujat kitab kuning, ajaran Islam, Nabi Muhammad dihujat, terus hadis dihujat, dikatakan karangan. Ini parah banget ini orang. Tetapi ya semoga saja dengan respon ini kepolisian lebih cepat lagi untuk mengambil tindakan ya. Setidaknya diproses hukum dulu lah ya kan. Kalau pembuktian di pengadilan itu nomor 2, nanti mereka bisa membela sendiri. Tetapi proses hukum ini kasus sebenarnya parah banget. Sudah 2 institusi kepolisian dia belum direspon ini. Semoga dengan posisi saat ini kepolisian bisa merespon secepatnya ya. Kita dengar kembali. Mereka itu yang mau melakukan bom bunuh diri, bom gereja, membunuh sesama manusia, itu mereka berpedoman merujuk kepada hadis-hadis. Salah satu contohnya hadis Bukhari, Sahih Bukhari nomor 2794. Hadis ini berkata, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini bahaya kalau ajaran semacam ini beredar di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi seperti Taliban, seperti Afghanistan, bunuh-bunuhan hanya gara-gara agama. Oke, kita tanggapin ya. Nah, kita tanggapin dulu. Nah, di sini Pak Kece mendatangi hadis kembali ya, mendatangi hadis yang memuat tentang posisinya itu dalam peperangan pada saat terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini dia coba datangi untuk menghujat Islam dalam posisi tidak peperangan. Nah, ini fatal sebenarnya. Hadis yang berbicara tentang peperangan, yang menjelaskan tentang peperangan, itu kemudian dia korelasikan ke ajaran yang normal. Ini parah kan? Ini sangat parah, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengkorelasikannya dengan Taliban yang saat ini lagi viral juga itu. Dia mampu mengalahkan dalam posisi negara Afghanistan, dalam tanda petik itu boneka Amerika yang selama ini Amerika Serikat yang jahat, yang kejam, yang menginvasi negara Afghanistan. Kemudian Taliban datang berjuang selama 20 tahun. Bayangkan dengan perjuangan harta benda dan fasilitas yang sangat sederhana, ke gunung-gunung segala macam selama lebih 20 tahun. Taliban berjuang untuk membebaskan negaranya dari cengkraman Amerika sang invasi ini. Anda bayangkan. Kemudian dalam posisi ini Pak Kece menghujat Taliban. Padahal di dalam Indonesia pun itu dikalahkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak dari segala bangsa. Karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Taliban membuktikan ini. Taliban sudah membuktikan bahwa perjuangan mereka selama 20 tahun dijajah orang-orang kafir. Amerika yang kafir ini yang menjajah, menginvasi negara orang ya. Itu di posisi dalam hal ini ya, itu di posisi membela negaranya. Tiba-tiba dikatakan MKC itu tidak baik. Jadi yang menurut pemikiran Pak Kece, penjajah Amerika itu yang baik gitu loh, yang menjajah orang-orang kafir yang suka menjajah Amerika, menjajah negara-negara muslim itu baik dikatakannya. Ini otaknya konslet. Di dalam Indonesia aja bahwa di pembukaan undang-undang Anda bisa lihat bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu Anda bisa lihat dalam butir-butir pengamalan Pancasila Anda lihat. Nah, kemudian ini dibuktikan oleh Taliban.
Taliban sudah membuktikan bahwa dia mampu untuk berjuang ini, dan ini terjadi. Amerika keluar dari Afghanistan, ya kan? Negara ya, dalam tanda petik boneka buatan Amerika juga sudah dikalahin. Tiba-tiba dikatakan pakai C dan kawan-kawan seperti Papel dan yang lain-lain, ini banyak sekali nih apologet umat pengikut Paulus ya, yang menghujat Taliban. Ini kan otaknya bodoh gitu loh. Otak bodoh. Sudah berjuang habis-habisan Taliban, memperjuangkan memerdekakan negara Afghanistan, dikatakan itu tidak baik. Kalau masalah hal-hal teknis di lapangan, kemudian ada hal-hal yang terjadi di lapangan, hal-hal kecil, dijadikan hujatan untuk menjelek-jelekan Taliban, itu otak dangkal namanya. Otak dangkal dan bodoh ya. Ini parah banget ini, asli parah ini kelakuan pengikut-pengikut Paulus ini ya. Ini parah banget gitu loh. Ini dia sampaikan biar mereka itu otaknya sedikit waras. Ya, oke. Di sini dia tampilkan ya. Pakai C menghujat kitab kuning, menghina kitab kuning, mengatakan sesat, mengatakan teroris, segala macam pengajarannya. Kita lihat di sini pernyataan dari kepolisian tentang kitab kuning. Dia tunjukkan. Baik, nah di sini dia tampilkan ya di CNN, berita CNN, di mana Kapolri itu akan mewajibkan polisi, salah satu programnya itu belajar kitab kuning. Nah, di sini di mana letak institusi polisi kalau sampai kitab kuning yang disuruh belajar ini disesat-sesatkan oleh Pakai C. Ya, Muhammad KC yang menista ini. Polisi saja menyuruh belajar kitab kuning. Ini kita buktikan, kita dengarin beritanya. Yang menjadi sorotan adalah mewajibkan anggotanya untuk belajar kitab kuning. Menurut Listio, hal itu adalah salah satu cara untuk mencegah berkembangnya paham terorisme. Listio menerangkan, gagasan tersebut berasal dari ulama-ulama yang pernah ia temui. Menurut Listio, belajar kitab kuning bisa mencegah paham radikal seperti dituturkan para ulama di Banten. Sebelumnya Listio pernah menerapkan... bayangkan, kitab kuning itu pakai C bukan untuk menciptakan orang dalam posisi radikal. Justru kitab kuning itu membuat orang dalam posisi ini mencegah dalam pemahaman radikal. Ini dalam posisi ini kan terbalik otak Pakai C ini gitu loh. Menuduh kitab kuning yang sesat. Di mana letaknya gitu loh. Di mana letaknya ini sudah sama saja Anda dalam hal ini bertentangan dengan kepolisian yang mewajibkan belajar kitab kuning. Nah, tiba-tiba kitab kuning yang disuruh belajar oleh polisi, Kapolri ini tiba-tiba Anda katakan sesat. Berarti ini di mana? Apa Anda sama saja menuduh kepolisian dalam posisi ini? Yang belajar kitab kuning itu bagaimana ini Anda ini gitu loh. Respon polisi semoga saja dalam hal ini cepat merespon gitu loh ya. Karena sudah 2 kasus ini belum ditanggapi nih polisi. Dalam dilaporkan di 2 Kapolda ya. Dalam di Kapolda Jatim, juga di Kepolisian Jakarta dalam posisi ini. Apakah di Polres atau Polda dia kurang paham itu. Tapi kasusnya belum ditindaklanjutin. Nah, ini kan Anda bisa lihat polisi saja menyuruh belajar kitab kuning. Salah satunya kitab kuning itu untuk menangkal paham-paham radikal. Itu bagus berarti. Kemudian datang Pakai C menyesatkan kitab kuning. Kita dengar kembali. Aturan ini saat menjabat Kapolda Banten. Karena kami mendapatkan masukan dari ulama-ulama yang kami datangi bahwa untuk mencegah berkembangnya terorisme, salah satunya adalah dengan belajar kitab kuning. Dan tentunya baik di eksternal maupun di internal, itu saya yakini bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ulama itu benar adanya. Oleh karena itu akan kami lanjutkan, Pak. Tuh. Merujuk situs. Oke, jadi sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa di sini Pakai C bertentangan dengan polisi, ya. Apalagi yang berbicara ini Kapolri langsung menegaskan bahwa belajar kitab kuning. Di mana letaknya kok bisa berbeda begini? Apakah Pakai C yang benar, apakah polisi yang benar yang mengatakan nyuruh belajar kitab kuning? Ini sesuatu respon, semoga aja kepolisian ya cepat merespon ini, karena ini berkembang dalam hal ini sangat berkembang, alur-alur yang sangat dalam posisi berkembang gitu loh. Semoga respon ini cepat dalam memproses Pakai C gitu loh ya. MKC ini agar dalam posisi dia bertanggung jawab dengan omongan-omongannya ini. Polisi, sekali lagi saya ulang, polisi mewajibkan belajar, programnya mewajibkan belajar kitab kuning untuk mencegah teroris. Kemudian datang Pakai C mengatakan orang yang belajar kitab kuning itu sesat. Bagaimana ini caranya? Bagaimana ini responnya? Nah, ini kan parah ini.
Semoga saja sekali ini dalam hal ini respon dari MUI ya kan, dengan 2 laporan yang sekarang ini belum dalam proses, ya anggaplah dalam hal ini belum ada tindak lanjut sampai kembali MKC ini menghujat ke Islam ya. Ini dapat respon ya. Kami selaku apologet pembelaan Islam hanya bisa menyampaikan seperti ini. Ya, selama ini kami bisa hanya mengcounter hujatan-hujatannya yang ada di medsos. Setidaknya jangan sampai hujatan ini berkembang sehingga menimbulkan orang itu banyak jadi murtad. Gara-gara hujatan-hujatan Pak Kece ini di YouTube ya, di media YouTube. Nah, jadi dalam hal ini mungkin sampai sini ya respon media untuk menanggapin fenomena yang terjadi di MKC ini ya, si kuculuk ini. Oke. Kurang lebihnya media mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.